Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Ya, bertemu lagi di matematika peminatan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri ya, cuman ada beberapa kendala, ada yang belum paham dan yang lainnya. Baik, saya akan memulai video saya. Ini pengerjaan soal tentang limit fungsi trigonometri. Terdengar memang materinya sangat mudah ya, karena dengan kita mengetahui rumus-rumus yang sering digunakan untuk trigonometri dan kita melihat apa-apa saja sih rumus-rumus yang ada di limit trigonometri, begitu ya. Kira-kira bisa lihat di buku panduan yang ada di buku masing-masing bahwa limit trigonometri itu antara lain bisa seperti ini: limit x mendekati 0, x per sinus x sama dengan 1 gitu ya, atau limit x mendekati 0, x tangen x sama dengan 1. Ini berlaku untuk kebalikannya gitu ya. Nah, kita mau sekarang mulai ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, mungkin ini udah pernah kita bahas atau belum sebelumnya. Limit x mendekati 0, 1 dikurang kosinus 2x per x tangen setengah x, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke rumus trigonometri, tidak ada yang memuat cos ya, tidak ada yang membuat cos, aturan cos. Jadi yang penting adalah kita merubah bentuk 1 dikurang, ini ada kurangnya tadi ya, 1 dikurang cos 2x ini yang berhubungan dengan sin atau yang berhubungan dengan tan. Nah, kita tahu bahwa 1 kurang cos 2x itu sama dengan 2 sinus kuadrat x. 2 sinus kuadrat x itu pun adalah 2 sinus x dikali sinus x. Nah, kita merubah bentuknya sehingga bentuk dari limitnya menjadi limit x mendekati 0, 1 kurang cos 2x kita rubah menjadi 2 sinus x kali sinus x per, karena di limit ada aturan tan maka tidak perlu kita rubah ya, x tangen setengah x. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, kita boleh memisah-misahkan gitu ya, memisah-misahkan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Yang pertama itu adalah limit x mendekati 0, x mendekati 0 ya, saya buat limit x mendekati 0. Pertama, elemen 2 nya ini boleh kita buat limit x mendekati 0 dari 2, berarti limit dari konstanta ya, konstanta itu sendiri ya, karena dia dikali berarti kali limit x mendekati 0 ini kita pisah menjadi sinus x per x, kemudian dikali limit x mendekati 0 sisa sinus x per tangen setengah x gitu ya, tangen setengah x. Nah, dari aturan limit dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Limit x mendekati 0 sinus x per x ini kan tadi berlaku untuk kebalikannya, maka ini sama dengan 1. Kemudian ini juga berlaku kalau kita lihat di buku kita ada juga ya,
aturan bahwa limit X mendekati 0 itu sinus X per tangen X. Bisa ya kalau sinus X per tangen X, sinus X per tangen X gitu ya. Ini juga sama dengan 1 gitu ya. Jadi itu juga berlaku. Oke, atau kebalikannya tangen X per sinus X. Berarti ini bisa dibuat menjadi 1. Kita hapus biar sama warnanya. Ini menjadi 1 per setengah. Oke, 1 per setengah berapa? Ini 2 kali 1 kali 1 per 1 kali 2 per 1 ya. Oke, tinggal kita kalikan. 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2, 4 per 1. Berarti jawabannya adalah 4. Nah, maksudnya di situ adalah kalau sampai di sini harus tetap dibuat limitnya. Nah, kalau sampai ke sini, karena ini sudah kita masukkan sifat dari limitnya, tidak usah lagi dimasukkan. Kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya ini adalah 4. Itu kalau X mendekati 0. Oke. Nah, kita coba ke soal berikutnya ya. Oke, soalnya seperti ini. Limit X mendekati 0 sinus 3 per 2X tangen 3 akar X per X akar X. Nah, ini hanya tinggal kita memisah-misahkan per bagiannya gitu ya. Menjadi limit, karena dia udah bentuk sinus dengan tang, jadi nggak usah kita rubah lagi. Kalau dalam bentuk cos ke cos baru kita boleh rubah ke sin gitu ya. Karena sudah sin tidak perlu dirubah lagi. Berarti ini limit X mendekati 0 kita biasakan saja menjadi sinus 3 per 2 X ya per X. Ini untuk yang ini. Kemudian dikali limit, karena dia dikali ya, limit X mendekati 0 tangen 3 akar X per akar X gitu ya. Sehingga dapat limit sinus 3 per 2 X per X ini adalah 3 per 2. Kemudian limit tangen 3 akar X per akar X ini adalah 3, maka jawabannya adalah 9 per 2. Begitu kira-kira untuk penyelesaiannya. Ya, jadi limit fungsi trigonometri ini gampang saja gitu ya. Nah, bagaimana ini kan prosesnya hanya mengganti bentuk kalau perlu diganti bentuk. Kalau tidak perlu diganti bentuk ya tidak usah diganti bentuknya. Seperti itu kira-kira. Baik, sampai di sini pemaparan untuk limit X mendekati 0. Di video berikutnya untuk videonya adalah materi limit X mendekati sebuah konstanta. Bagaimana cara menyelesaikannya akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.